Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini informasi yang akan sampaikan di sini ada dua. Yang pertama itu adalah cara mengecek ya prediksi penempatan guru lulus PG P3K 2021 dan notifikasi penempatan di SSCASN ya, serta selamat bagi 134.022 guru lulus PG ya, otomatis nantinya akan diangkat ya menjadi ASN di tahun 2022. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi baru-baru saja ya ada postingan dari Bapak Abi Ridwan beberapa jam yang lalu. Di sini dari update Twitter beliau, update daerah yang belum final ya untuk formasi P3K di wilayah kerja Kangrek 2 ya. Per 29 Oktober 2022 pukul 21.50. Yang pertama itu adalah Kabupaten Sidoarjo, kemudian Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, Kota Blitar ya. Kami semua sedang bekerja, yuk bisa yuk. Nah, jadi intinya seperti ini ya. Ini terkait dengan pembukaan pendaftaran P3K Guru di portal SSCASN pada tanggal 31 Oktober 2022. Tetapi dengan syarat seluruh daerah itu sudah harus menginput data final ya, formasi P3K di aplikasi SSCSN. Tapi sampai hari ini tanggal 30 Oktober ya, atau tanggal 29 Oktober, itu ternyata masih ada daerah yang belum final untuk update formasi di wilayah kerja Kangrek 2 Surabaya ya. Itu per 29 Oktober. Sehingga kita bisa simpulkan kalau misalkan daerah tersebut tidak mampu menyelesaikan sebelum deadline atau sampai tanggal 31 Oktober, maka dipastikan pendaftaran P3K di SSCASN kembali akan molor Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu syarat yang disebutkan oleh BKN, bahwasanya harus deadline sampai tanggal 28 Oktober untuk setiap daerah atau instansi itu menginput data final formasi P3K di wilayah di SSCSN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita doakan mudah-mudahan saja daerah ini sudah final semua, sudah selesai semua menginput atau mengupdate ya data final untuk formasi P3K di masing-masing di SSCSN tentunya, agar semoga tanggal 31 Oktober pendaftaran P3K itu bisa segera dimulai atau besok Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini kalau kita melihat ya Bapak Ibu, melihat estimasi pendaftarannya untuk tenaga kesehatan, kita bisa lihat di sini bahwasanya untuk estimasi pendaftaran itu tanggal 31 Oktober Bapak Ibu ya, sampai tanggal 14 November 2022. Ini untuk pengumuman seleksi ya. Kemudian untuk pendaftaran seleksi juga di tanggal 31 Oktober sampai dengan 15 November 2022. Wow, mantap ya. Jadi ini tentunya menjadi kabar gembira ya bagi rekan-rekan tenaga kesehatan dan juga guru sebenarnya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja tanggal 31 Oktober itu betul-betul pendaftaran seleksi P3K Guru itu juga sudah dibuka Bapak Ibu ya. Asalkan itu tadi input data formasi dari Pemda itu final selesai 100% semua Bapak Ibu ya, seperti itu intinya. Kemudian kita langsung lanjut lagi. Nah, di sini untuk bisnis proses ya, untuk seleksi P3K Guru, tentunya kita sudah ketahui bersama bahwa ada beberapa data ya nantinya yang bakal diperiksa untuk
penentuan pengkategorian Bapak Ibu nantinya di SSC ASN, apakah Bapak Ibu adalah pelamar P1, pelamar P2, pelamar P3 dan pelamar umum tentunya Bapak Ibu ya. Di sini ketika Bapak Ibu sudah melakukan proses pendaftaran ataupun login di SSC ASN, nantinya di sini Bapak Ibu akan melalui tahapan konfirmasi ya. Jadi setiap peserta akan melalui yang namanya tahapan konfirmasi untuk mengetahui keaktifan Bapak Ibu ya. Nah, nantinya data yang akan dicocokkan adalah validasi data kependudukan dengan filtering Dapodik. Nah, nantinya setelah itu barulah nantinya Bapak Ibu ya, sistem akan mendeteksi secara otomatis bahwasanya Bapak Ibu itu adalah P1, P2, P3 ataupun pelamar umum. Dan nantinya akan melalui seleksi administrasi ya Bapak Ibu ya bagi P2 sampai pelamar umum. Sedangkan P1 itu akan langsung nantinya mengisi penempatannya seperti itu. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Nah, terkait dengan penguncian formasi untuk guru lulus PG, bahwasanya ada sekitar 134.000 ya 22 guru lulus PG yang bakalan diangkat di tahun 2022. Yang mana kalau kita pisahkan itu terdiri dari 100.198 guru negeri dan 26.827 guru swasta. Nah, untuk guru negeri penempatan di sekolah induknya itu adalah 74.771. Penempatan di sekolah induk itu adalah 32.424. Sedangkan untuk guru swasta itu 26.827. Inilah nantinya Bapak Ibu ya yang dipastikan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2022. Dan ini sebenarnya sudah dikunci ya. Sudah dikunci penempatannya. Nah, seperti ini penempatannya ya. Nah, jadi ketika P1 login nantinya login di SSC ASN, kemudian Bapak Ibu ada penempatan, makanya di sini nanti akan langsung penempatan Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu login nantinya akan langsung penempatan. Nah, ketika penempatan Bapak Ibu itu siap-siap saja Bapak Ibu akan melalui yang namanya proses pemberkasan ya, proses pemberkasan. Setelah proses pemberkasan barulah teman-teman bertugas di sekolah penempatan ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan prediksi ya Bapak Ibu, prediksi bagi guru lulus PG apakah akan mengisi penempatan formasi, itu caranya gampang sekali Bapak Ibu ya. Caranya Bapak Ibu bisa menyiapkan ya pengumuman kelulusan tahun 2021 ya, minimal Bapak Ibu menyiapkan yang tahap 2, pengumuman kelulusan tahun 2021 tahap 2, kemudian formasi resmi dari Kemenpan RB. Misalnya di sini tahun lalu ya di salah satu kabupaten ini unit penempatannya ada ya SD 1 ya, di sini ya SD Kagalarang ya, di sini SD Kagalarang ya. Kemarin ada kotanya ya, ada kotanya 2 Bapak Ibu, ada kotanya 3 ya kemarin. Kemudian formasi yang terisi kemarin itu cuma 2. Jadi masih ada satu tersisa sisa formasi tahun lalu yang tidak diisi. Sehingga pada tahun ini ketika kita melihat formasi resmi di kabupaten tersebut, itu muncul kembali sekolahnya Bapak Ibu ya. Itu muncul kembali sekolahnya yang sudah diisi di tahun lalu, yang formasinya tahun lalu 3 orang, tetapi diisi 2, jadi tersisa 1 kuota lagi. Nah, di tahun 2022 ini ketika kita cek formasi resminya itu muncul kembali dengan total kuota yaitu 1. Nah, jadi nantinya kita bisa melihat tahun lalu itu siapa saja yang mendaftar, berapa nilainya, kategorinya berapa. Misalkan ya Andi P1 lulus, Tony P1 juga lulus ya ke tahun lalu. Kemudian ada Rahim ya. Rahim ini kebetulan dia adalah P2 karena dia tidak lulus passing grade. Jadi di sekolah ini itu tidak ada pengunci formasi Bapak Ibu ya, karena tidak ada sekolah induk guru induknya yang lulus PG. Dari ketiga guru lulus PG dari ketiga pelamar tahun lalu yang sekolah induk, 2 diantaranya terangkat PNS P3K, sedangkan 1 kuota lagi itu
tidak diisi karena tidak lulus PG. Nah, tahun ini formasinya dibuka kembali 1 orang. Jadi kemungkinan akan ada calon pelamar yang akan masuk mengisi formasi di sekolah ini. Nah, jadi seperti itu caranya ya untuk memprediksi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu siapkan file tahun lalu dan formasi resmi tahun ini. Maka Bapak Ibu akan bisa dengan mudah memprediksikan penempatan ya guru lulus passing grade mengisi formasi di tahun 2022. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.